Hai guys, welcome to my channel. Pada video kali ini gue akan coba memperlihatkan dari mulai gue beli NFT, kenapa gue beli itu, cara gue analisis, sampai akhirnya gue jual kembali dan menjadikan itu sebuah profit. Gue nggak tahu apakah ini ke depan akan gue quick flip atau long term, tergantung projectnya. Tapi yang jelas gue akan ngasih alasan-alasan gue kenapa gue milih project ini, kenapa gue jual dan sebagainya. Oke, gue yakin belum ada atau masih sedikit banget yang bahas ini, yang memperlihatkan ini, karena ini bener-bener bisa dibilang video yang bener-bener daging sih. Dari mulai rentutan awal dia beli NFT, dari mulai dia minting, dia beli ke developer. Minting tuh mencetak token ke dunia blockchain atau ke protokol blockchain, sampai akhirnya bisa lu jual di secondary market. Dan lu mengambil keuntungan dari situ. Masih jarang banget, apalagi versi Indonesia itu nggak ada yang bener-bener ngejelasin video sedetail ini. Jadi gue harap lu bisa mempelajari, mencernanya semaksimal mungkin. Karena di sini gue blak-blakan, gue buka-bukaan. Kalau rugi ya rugi, kalau untung ya untung. Dan kalau gue boleh ngomong, sekarang NFT itu lagi bear market. Kenapa? Karena Bitcoin kemarin naiknya gila-gilaan. Abis Bitcoin naik, nggak lama, Ethereum naik gila-gilaan. Abis Ethereum naik, nggak lama, altcoin bakalan naik gila-gilaan. Altcoin tuh koin-koin lainnya lah ya, yang belum besar. Dan karena altcoin naiknya gila-gilaan, orang lebih prefer ngambil untung di situ daripada NFT. Merasa lebih aman. Oke. Dan setelah altcoin turun, trennya baru NFT. Jadi Bitcoin, Ethereum, altcoin, baru NFT. Oke, kemarin lu lihat kan Bitcoin tembus all time high 920 juta, Ethereum tembus 60 juta, yang otomatis altcoin lain bakal naik. Dan biasanya semua cycle itu terjadi hitungan kuartal. Gue nggak tahu ke depan kayak gimana, mungkin akan lebih cepat, mungkin akan lebih lama, masih belum tahu. Cuma kalau ngelihat historinya, yang gue lihat ya, hitungan kuartal kejadiannya. Jadi gue yakin NFT bakalan naik lagi. Jadi akan sangat mungkin kalau ngelihat dari past-nya ya, NFT bakalan terjadi lagi bull run itu pada bulan Desember paling cepat. Dan pada saat itu terjadi, itu bakalan jadi new all time high buat NFT. Gue pribadi masuk pas lagi bull run-nya bulan Agustus. Gue harap teman-teman di sini bisa masuk ketika market lagi bear, lagi drop. Karena kenapa? Karena memberikan kesempatan melihat langsung kenaikan dari dunia NFT. Melihat langsung keindahan dari dunia NFT. Jadi saran gue bener-bener pelajarin dari sekarang ketika market lagi bear. Karena kenapa? Ketika market lagi bullish, pengalaman lu masih cetek, yang ada duit lu nyangkut. Kalau lu belajar pada saat market lagi bear, ketika bullish, at least token lu naik, lu gak akan nyangkut dari situ. Dan lu secara ilmu udah mateng. Apalagi kalau ntar ada project-project yang baru muncul pas bull run gitu ya. Lu tahu kapan harus exit, kapan harus entry, kapan harus nge-keep, kapan harus long term, kapan lu harus jadi diamond hands di project itu, kapan lu harus quick flip dan sebagainya. Oke. Cukup lama introduction-nya karena menurut gue ini videonya daging banget. Akan sangat sayang kalau lu udah mau nyemplung di dunia NFT tapi nggak nonton video ini. Lu nggak akan temukan video kayak gini, apalagi yang versi Indonesia di YouTube. Belum ada yang kayak gini. Insya Allah gue akan jadi yang pertama. Insya Allah. Oke, yang pertama, kalau gue mau mencari project, biasanya gue mencari lewat 3, Discord, Twitter, dan IC Tools. IC Tools, gue bisa ngelihat project-project yang lagi min stage, yang publicly open untuk dibeli sama orang. Oke, di sini gue bisa buka Discover ya. Nah, ini adalah project-project yang lagi min stage, yang publicly udah buka. Beberapa lagi public, beberapa lagi masih pre-sale. Kalau pre-sale, lu nggak dapat white list, lu nggak bisa beli. Tapi kalau dia udah open for public, lu bisa beli. Oke, di sini lu bisa lihat nih ada beberapa project, ya kan, lu bisa klik-klik nih. Nah,
Di sini lu bisa langsung buka aja OpenSea-nya atau langsung official-nya nih buat langsung ke website-nya. Saran gue yang dibuka adalah OpenSea dan website-nya. Twitter, Discord belakangan. Kalau lu dua ini udah oke lah ya. SchoolX gue buka official-nya, gue buka OpenSea-nya. Terus Fluffy gue buka official-nya, gue buka OpenSea-nya. Oke. Terus Game Disease gue buka OpenSea-nya, gue buka official-nya. Yang Fluffy ini gue udah tahu ya, dia min stage-nya cuma dibuka untuk yang punya min pass. Jadi ini gue close aja ya, gue udah tahu. Jadi biar nggak bertele-tele, kita bahas beberapa project ini. Nah, di sini ada project namanya Ghostpers. Dia nggak ada website, nggak ada Twitter. Basically ini namanya stealth launch. Jadi tiba-tiba launch aja. Kalau emang projectnya bagus, biasanya diembat semua sama whales. Kalau gini, not much you can do selain lu bukan Nansen. Karena Nansen berbayar, gue gak rekomendasiin untuk lu join atau ikut-ikutan project yang stealth launch kayak gini. Karena juga stealth launch itu lu harus minting langsung dari kontraknya, yang secara technical itu agak lebih sulit. Kalau lo melakukan kesalahan, lo akan hilang duit di situ. Jadi gue nggak saranin project yang nggak ada di sini, nggak ada Twitternya, nggak ada Facebooknya, nggak ada official websitenya, nggak ada Discordnya. Untuk lo yang masih amatir, jangan dulu. Ini mendingan di close. Oke. Terus yang kedua itu ada Bitcoin Billionaires. Ini ya, dia udah ada penjualan, volumenya 88,9 Ethereum. Dia terdiri dari 13.337 unique token. Oke. Tokennya nanti total supply-nya adalah 13.337, yang dimana sekarang udah terjual 10.200. Oke, berarti masih bisa nih lu beli langsung dari developernya. Nah, yang gue lihat dari sini, sebenarnya not much yang gue lihat dari sini. Gue nggak terlalu mentingin volume karena kan ini volume secondary market. Sementara project ini aja belum sold out, jadi gue nggak terlalu matok ke volume di awal-awal. Gue langsung buka website dia. Ini kayak pixel gitu, pixelized. Mungkin ada gamenya ya kalau udah kayak gini. Oke, di sini terdiri dari beberapa gen ya. Ada humans, ethereals, goldens, legendaries, aliens, dan zombies. Ada BIC airdrop. Apa nih? Bukan BIC ding. Board App Kennel Club airdrop kalau udah 50% sold. Terus ada BIC airdrop. Ada CryptoPunk airdrop. Ini sedikit bikin gue tertarik ya. Terus yang kita lihat development roadmap-nya. Ini ke depan dia ada rarity tools, biasa aja menurut gue, nothing special. Terus ada liquidity pool-nya. Oke, mungkin dia akan membuat token ke depan. Terus ada metaverse merch, tees, hoodies, dan kawan-kawan yang gue nggak terlalu mentingin itu sih. Ada showcase collection, we will develop 3D animated showcase NFT. Jarang nih ada project yang utility-nya seperti ini. Ini jadi pertimbangan. Establish DAO. DAO tuh kayak di mana segala keputusannya itu tergantung juga dengan holder dari token tersebut. Terus ada Billionaire Games. Dari artnya menurut gue biasa aja. Dari vibes-nya gue sendiri yang udah lumayan lama terjun di NFT, menurut gue ini biasa aja. Untuk 2D pixel ini biasa aja. Kita lihat foundernya. Semuanya anonymous, pakai avatar semua. Gue buka-bukain Twitternya, oke. Setelah gue buka-bukain Twitternya, follower sedikit, nggak ada orang yang gue nge-follow mereka. Oke. The only one gambar yang menurut gue yang bikin gue tertarik itu gambar ini dari tadi sebenarnya, gambar CryptoPunk, animasi CryptoPunknya ini sih. Twitternya biasa aja, foundernya nggak punya portofolio yang menarik. Cuma yang bikin gue tertarik dari project ini kayaknya sih ya, itu airdrop punknya, CryptoPunk airdropnya, sama ininya nih, Billionaires Showcase Collection. Ini kayaknya bakalan menarik banget deh. Nah, kalau udah kayak gini, lu udah cukup menarik nih dari website-nya nih, dia udah cukup niat gitu kan. Lu bisa langsung menuju Discord-nya. Jadi ini Discord-nya. Gue kecilin dikit ya. Ini Discord-nya. Let me check di announcement ya. Yang pertama gue cek biasanya announcement.
Oke, nothing special. Pokoknya cuma sekedar info bahwa publiknya udah buka dan segala macam. Yang kedua gue cek biasanya adalah sneak peeks untuk ngeliat artnya. Ya, ini artnya yang tadi di website lu bisa lihat, cuma di sini bisa in big picture. Oke, dia ada press conference ya. Dia ada di featured sama Cointelegraph, yang mana ya cukup besar websitenya. Terus kalau gue scroll ke atas lagi, di Yahoo Finance juga dia diliput ya. And then yang gue lihat itu biasanya dia nggak naro roadmap dia di sini sih. Itu menurut gue agak blunder sih. Seharusnya dia naro selengkap-lengkapnya data di Discord. Tahu ya apa gue belum nemu atau gimana. Cuma to be honest untuk harga 0,09 0,1 gue bakalan ngambil. Dan di sini kalau dilihat Discordnya nggak ada viewers, semuanya positif. Kalau viewers tuh kayak pokoknya ngejelek-jelekin project lah intinya. Let's fucking go to the moon, walk me. Itu semua chat kayak gitu tuh biasanya kalau positif. Gitu. Ini nggak terlalu banyak engagementnya, tapi positif. Itu udah nilai plus buat gue. Sebenarnya yang bisa lu takar lagi ya, itu dari cara founder menjawab. Kalau foundernya menjawabnya sincere, dari dalam hati lah ya ngejawabnya. Kelihatan kan orang ngechat yang tulus yang mana. Nah, itu nilai plus juga buat gue. Oke. Nah, ini poin yang menurut gue penting banget. Jangan sampai ketika kalian min stage, kalian nyangkut. Artinya apa? Udah minting, projectnya nggak laku-laku, nggak sold out. Itu sampai kapanpun duit kalian akan nyangkut dan akan hilang. 90% akan hilang. Karena di secondary-nya nggak bisa dijual. Orang dia aja nggak sold out dari developernya. Sementara ini udah terjual 10.200 items. Coba gue refresh ya. Nih, 10.200 items. Yang dimana totalnya nanti ke depan adalah 13.337. Sebenarnya nih buat gue yellow flag. Gue nggak suka banget project yang terlalu banyak supply. Karena hukum supply demand ya. Gue sukanya project tuh maksimal 10.000 item sih, sejujurnya. Cuma karena dia bagian CryptoPunk, kayaknya demand-nya bakalan gede deh ke depan. Setelah sold out, orang bakalan langsung kayak FOMO beli di OpenSea-nya. Sekarang masuk ke Twitternya. Twitternya 15.000 followers, yang dimana di follow by salah satu whales yang suka nge-pump and dump, namanya The Fleur. Ini whales suka banget pump and dump. Gue nggak ngerekomendasiin ngikutin kata-kata dia. Dia juga suka nge-shield project yang menurut gue ya dia nge-shield tuh karena dibayar doang. Followernya banyak 15.000. Oke. Terus lu bisa ngelihat engagement yang lumayan di sini, like dan komennya. Karena banyak banget project yang kayak followernya 20.000, 30.000 tapi yang komen cuma 1 atau bahkan nggak ada. Itu kayak nggak mungkin gitu gak sih? Nah, karena gue sudah putuskan tertarik dengan projectnya, gue balik ke websitenya dan gue klik mint now. Oke. Terus lu mau min berapa di sini? Min tuh beli dari projectnya, seperti yang gue udah jelaskan berkali-kali. Oke, jadi lu beli dari projectnya. Di sini seharga tertulis 0,09. 0,09 cukup mahal. Biasanya tuh kalau standar 0,05. Di bawah 0,05 itu murah. Di antara 0,05 sampai 0,1 itu udah menengah ke atas. Di atas 0,1 tuh mahal menurut gue. Di sini 0,09 yang udah ya menengah ke atas. Limit per transaction-nya 10 min per transaction. Karena ini contoh, gue bakalan min 1 aja. To be honest, gue udah min 4. Tapi gue pengen memperlihatkan kepada kalian live min langsung kan. Jadi ya udah kita min lagi aja. 0,09 sama gas. Nah, di sini langsung diklik aja minnya. Oke. Setelah diklik, tertulis value-nya 0,09. Di sini lu harus terus perhatiin kalau lu beli atau lu minting, jangan sampai nggak sesuai. Takutnya lu kena scam. Estimated gas fee-nya adalah 0,012. Yang dimana in total 0,1025. That's fine menurut gue, gas fee-nya nggak terlalu mahal. So, kalau mau oke, ini gue kirim sedikit ya. Kalau mau oke, tinggal klik confirm. Kalau udah diklik confirm, di sini akan tertulis tulisan mint atau purchase atau buy. Oke. Di sini lu tinggal tunggu sampai akhirnya nanti lu bisa ngelihat langsung di profile OpenSea lu. Jadi tadi kalau udah minting, dia di MetaMask tuh tulisannya bakal gini nih. Tuh, bakalan kelar. Ini artinya selesai prosesnya. Udah bukan logo merah lagi kan tadi. Nah, ini udah selesai berarti artinya. Kalau mau ngecek lagi bisa diklik, terus bisa di view transaction on Etherscan. Kalau ntar udah diklik, dibuka ke halaman ini.
Oke, di sini tertulis sukses, 1 token kebeli sama gue. Alright, kita langsung balik ke OpenSea-nya. All you have to do kalau udah beli project kayak gini, tunggu sampai sold out dulu. Oke, tunggu sampai sold out, baru nanti perhatiin volumenya. Ini kan hari ini tanggal 29 Oktober 2021. Per tanggal 28 gue juga minting project namanya, mana tuh? Project namanya itu Desperate Appwise. Oke, gue minting ini after gas. Pokoknya biaya setelah gas tuh 0,1 Ethereum. Dan sekarang udah naik 50% gitu. Kayaknya udah kejual deh beberapa. Karena emang gue planning untuk quick flip project ini dan hold satu project ini untuk jangka waktu yang lama. Dan dari sini nanti mungkin gue juga coba jelasin berapa keuntungan gue dalam 1 hari dari project Desperate Appwise ini. Terus lanjut ke project yang kedua. Project yang kedua ini ada SchoolX. SchoolX, kita buka websitenya. Pokoknya kalau gue nggak suka website sih, gue biasanya nggak gue minting ya. Ini SchoolX websitenya. Gambarnya gue nggak suka. Dia pixelize apa enggak sih? Gambarnya gue nggak suka, lack of information banget. Terus roadmapnya gini doang. Gue nggak suka project yang secara infonya tuh kurang. Kecuali stealth launch ya. Gue gak suka banget sih ini. Mungkin di sini beberapa dari lu tahu project ini dan tahu hidden gem yang mereka punya tapi gue nggak tahu atau nggak dicantumin di websitenya. Boleh langsung komen kalau emang ada. Tapi kayaknya sih enggak ya. Gue skip project ini, to be honest. Next, Game Disease. Spread the Disease. Oh, ini 3D. Alright. Kalau project udah 3D gini tuh biasanya lot of work to do banget ya. Gue kadang suka kasihan kalau project 3D tapi nggak sukses. Karena effortnya tuh besar banget. Ini kalau di zoom tuh, ini di monitor gue 2K ya. Bagus banget tuh sih gambarnya. Resolusinya bagus banget. Cuma gue nggak ngefans sama project yang gambar-gambar serem gini tuh gue nggak ngefans sih, to be honest. Terus roadmapnya 1.0 companionship, robotic, programmable, handleable. Terus 2 Sand of Wealth. Gue ngerti banget nih apa. Ada gamenya. Rocket tiket ke Theme Park all inclusive. Oke, ada tiket untuk ke GD Theme Park yang gue nggak tahu itu game atau di dunia nyata, nggak dijelasin lebih lanjut. Terus ada gue nggak ngerti roadmap dia sih, to be honest. Kurang informatif sih. Cuma ya, tapi ini mungkin bagus banget loh, soalnya artnya net banget. Biasanya kalau udah 3D project ini tuh, ya dia menunjukkan keniatan dia untuk membuat sebuah project, at least. Who we are, boleh kita buka Twitter, Instagram ya. Oke, not much. Tapi gue akuin gambarnya bener-bener bagus banget resolusinya, walaupun gue nggak suka gambar-gambar serem kayak gini. Oke. Kalau dari OpenSea-nya sendiri, kita lihat ke OpenSea dulu ya, coba. Nah, ini OpenSea-nya Game Disease. Kita lihat dulu. Dari 9.999 udah 4.300 terjual. Terus floor price-nya gede banget, 0,19. Dia minting price-nya berapa sih? Coba ya. Floor price-nya gede banget loh, 0,19. Kalau dia mini cuma 0,05, terus secondary-nya udah 0,19 dengan volume trade-nya 29,6 Ethereum. Ya oke sih, cuma berapa nih mini? Coba kita langsung klik aja ya. Harga mintingnya 0,2 Ethereum atau 10 juta rupiah. Oke, this is a big problem menurut gue. Tapi ya mungkin karena jasa yang dia butuhkan itu udah banyak banget untuk bikin project ini dengan gambar yang udah dibuat dengan kesulitan dan banyak kerjaannya. Ya mungkin dia itu kenapa mungkin dia minta harga 0,2 ETH yang menurut gua this is too much. Apalagi di OpenSea-nya udah di bawah min price, berarti ini di bawah min price 0,19. Gua kira 0,05, 0,1, ternyata 0,2. So, gua bakalan skip this one. I'm sorry. Ini kentut kayak gini. Oke, Game Disease gue skip, SchoolX gue skip. Apalagi sih tadi udah ya. Oke, cuma yang gue jadi beli akhirnya Bitcoin Billionaires, purchase successful. Oke,
Nah, kalau udah purchase successful gini, tinggal lihat di activity lu. Oke, gue pribadi beli 5. Nih ya, minted 1. Kita tinggal tunggu doang sih. Kita tinggal tunggu sampai akhirnya ini sold out. Terus everyone FOMO in. Kenapa orang pada nggak mau minting? Karena being early pun kadang-kadang merugikan. Kalau lu kurang research. Misalkan gini yang tadi gue jelasin ya. Lu beli project, let's say project itu 10.000 token. Baru terjual 2.000. Lu langsung minting tuh. Nah, ternyata projectnya nggak sold out. Logikanya, bakalan ada penjualan nggak di secondary-nya? Gak bakalan. Itu udah kayak stuck in limbo aja, udah duit tuh hilang. Nah, kalau ini kan projectnya udah 10.300 terjual. Sementara total supply-nya 13.337 dan dia baru launching kemarin. Jadi menurut gue bakalan sold out sih. Dan ketika sold out, banyak orang lebih milih beli di OpenSea. Kayak gitu. Yang mana ya kita bisa jual langsung dengan harga yang sedikit lebih mahal untuk mengambil sedikit margin. Gitu. Harapan gue sih floor price-nya besok hari atau mungkin malam hari ini itu bisa nyentuh 0,15. Tapi ya let's see lah ya. Karena menurut gue airdrop dari CryptoPunk itu benar-benar menarik sih. Itu benar-benar hook me untuk membeli project ini. Dan juga 3D world yang dia ciptakan untuk ngeliatin koleksi dari Bitcoin billionaires-nya ini. So, I'm gonna take this project. I hope ini bakalan naik. Walaupun sekarang lagi bear market, lagi jelek NFT karena Bitcoin naik, Ethereum naik, dan semua altcoin jadi naik juga. Orang lebih prefer ngambil untung di situ. Tapi inilah tantangannya. Kalau kita berhasil ngambil keuntungan dari bear market, apalagi ketika bull run kan? Karena kayak huge banget sih perbedaan antara bear sama bull. Kayak gitu. Oke, guys. Semoga ini naik, amin. Oke guys, jadi sekarang jam 10.08 tanggal 30 Oktober. So, setelah gue minting ini di 0,08 dan sama gas tuh perkiraan 0,1 ya. Floor price-nya nggak naik banget ya, kayak cuma 0,11 karena ya memang kondisi market lagi bear. Sempat naik ke 0,134 tadi pagi, gue lihat, cuma abis itu kedam lagi 0,11, dan sekarang posisi di 0,122. Gue akan menjual semua dan nunggu harganya kedam. Abis refill biasa harganya kedam. Jadi yang rare bakalan naik banget, yang common itu bakalan jauh di harga sebelum refill gitu. Nah, berhubung airdrop CryptoPunk-nya masih 3 minggu lagi, jadi gue nunggu harganya kedam dulu aja. Dan gue beli yang common biasa untuk mendapatkan CryptoPunk itu. Kalaupun harganya kedam, but I don't know, let's see. Karena 60-70% feeling gue bakalan kedam. Yang common ya bakalan turun harganya, yang rare ya bakalan naik sih daripada harga sebelum refill. Cuma ya balik lagi, ngeliat market kayak gini lagi bear ya, lagi jelek, gue lebih baik safe play dulu sih. Oke. So, untuk jual caranya gampang banget, tinggal pilih sell di sini. Terus gue klik karena gue mau jual cepat, gue jual harga floor aja 0,122 atau bisa gue refresh dulu atau gue lihat activity-nya. Di sini, activity-nya itu mana sih? Nih, activity-nya. Gue lihat penjualan terakhirnya. Di sini penjualan terakhir 0,135. Why? Kenapa dia beli 0,135 while ada 0,122? Ini bisa dibeli kan? Coba ya. Bisa kok, ini bisa dibeli kok. Why? Coba kita confirm dulu. Pura-pura mau transaksi. Oh, nggak bisa dibeli guys. Ternyata ini 0,122 ngebug. Dan harga floornya I think 0,135. Bener, I don't know. Coba 0,129 ya. Oke, kita confirm. Oh, ini bisa 0,129. So, gue nggak tahu nih yang exactnya berapa ya floornya, karena tadi 0,122 ternyata nggak bisa dibeli. Coba kita lihat di 0,123. Oke. Udah nggak bisa dibeli, make over. Terus kita coba lihat lagi di 0,123 yang lain.
Udah nggak bisa dibeli juga. Ternyata ini nge-glitch guys floornya. Coba kita lihat di 0,128. Nah, ini masih bisa dibeli nih. Jadi kayaknya ngebug di 0,122 atau 0,125. Coba kita coba ya. Masih bisa dibeli. Coba kita beli ya. Tes. Confirm checkout. Oh, nih masih bisa. Berarti kayaknya harga termurah di 0,125. So, 0,124 kita coba dulu. Oke, nggak bisa dibeli ya. Udah tulisannya makeover bukan buy now. So, gue akan coba list di harga floor price aja. 0,125. Kalau mau lebih cepat laku 0,124. Cuma gue ya 0,149 juga nggak apa-apa sih. Kalau emang mau cepat laku. Alright. Terus kalau misalkan udah ketika gini, tolong jangan FOMO, jangan cepet-cepet, jangan sampai salah klik karena banyak banget orang salah klik dan malah ngetik 0. Dia ngejual barang gratisan ke orang. Sering ada gue lihat. So pelan-pelan aja, jangan. Pokoknya kalau bisa seteliti mungkin ya guys. Terus complete listing, langsung pop up biasanya MetaMask kita. Habis di confirm. Nah, karena gas fee lagi mahal. Kenapa gas fee mahal? Karena Ethereum lagi naik harganya, altcoin juga lagi naik dan banyak altcoin memakai Ethereum network. Sehingga banyak sekali transaksi berputar di sana. Yang kena imbas siapa? Ya kena imbas NFT juga. Karena apa? NFT memakai Ethereum network most of all. Ini biasanya untuk listing 0,003. Cuma karena gas fee lagi mahal ya jadinya kenanya 0,085 atau sekitar 0,0086 lah kalau digenepin. So, kita confirm aja ya, langsung. Nah, kalau udah di-confirm gini, nanti tinggal di sign ulang, di-confirm ulang. Jadi kayak ini tuh kayak approve this item for sale nih kayak lebih lu menjual project ini dan lu dikenakan gas fee. That's it. Kalau lu punya 10 token dari project ini, sisa 9 token lu nggak akan bayar lagi untuk ngelisting. Jadi cuma satu doang, satu item dari satu project yang dikenakan pembayaran. Sisanya cuma sign gini doang nih. Tuh. Oke. Udah, sekarang item kita udah di list untuk dijual. Oke. Jadi kalau next gue mau ngejual token gue yang lain, gue nggak bakalan dikenakan fee lagi. Selain dari royalties fee. Royalty fee, gue lupa jelasin ya royalty fee. Oke, contoh seperti ini. Gue jual lagi yang lain ya. Mana sih profile gue? Terus gue coba refresh dulu. Nah, belum update nih mana yang gue jual tadi ya. Coba gue buka semuanya. Oh, yang gue jual yang ini. Oke, jadi royalty fee itu adalah biaya yang lu keluarkan untuk developer dan OpenSea. OpenSea udah fixed price, dia mintanya 2,5%. Developer ada yang 5%, ada yang 7,5%, ada yang 2,5%, ada yang 0%. Bahkan ada yang sampai belasan persen. Jadi di sini harus berhati-hati ketika lo mau jual barang. Jangan sampai jangan sampai lu berpikiran nggak ada royalti sama sekali dan akhirnya mengakibatkan kerugian ke lu. Oke? Kalkulasikan semuanya. Nanti akan gue kasih contoh. Oke? Nah, kalau barangnya udah laku, biasanya lu bakal dapat notification lewat email juga sih. Kayak contoh gini nih, OpenSea ya. Nih, ini contohnya nih, kelihatan nggak ya? Kalau misalkan barangnya udah laku, kita bakal di-notify lewat email barang kita laku, barang yang mana, harganya berapa, gitu. Jadi kalau misalkan dapat email dari OpenSea itu kayak dapat apa ya? Dapat surat dari malaikat gitu ya. Karena barang kita laku terjual. Oke guys, jadi setelah setengah jam di listing, alhamdulillah udah laku. Satu gue jual di 0,125, 0,149 to be exact. Nih, oke. Bisa lihat di transaction history-nya di sini. Terus yang satu gue jual di 0,13. Dan gue masih ada beberapa lagi yang gue mau consider apakah gue mau jual lagi apa enggak. Cuma ya kalau misalkan gue mau jual bisa banget sih. Gue jual di 0,13, like detik ini langsung kejual. Karena floor price-nya udah di angka itu. Kalau emang gue mau main safe, bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Oke, jadi next abis ini gue coba ngasih perhitungannya. Kira-kira gimana sih cara ngitung
keuntungan atau loss di dunia NFT. Oke. Nah, sebenarnya perhitungannya simpel aja. Jadi di sini ada project, ada buy, ada gas untuk beli, ada total dari modalnya. Oke, ini gua warnain kuning ya. Terus ada sell, gas untuk listing yang dimana dikenakan 1 doang per project, sama royaltiesnya. Royalties adalah OpenSea 2,5% dan creator 5%. Lalu diselisihkan dan dihitung profitnya. Gue membeli Bitcoin Billionaire 3 di wallet gue ini. Bisa kalian lihat langsung ya, karena wallet tidak bisa bohong. 0,09 3 biji, yang dimana gasnya in total itu 0,0123, yang dimana berarti modal keseluruhan 0,1203. Oke, sesuai dengan ini. Nah, dijual 0,125, 0,13, 0,163. Ini gue jual, gue keep satu pagi-pagi, tiba-tiba harganya melambung tinggi nih. Kalau gue jual semua 1,63, mungkin gue akan untung lebih banyak kali ya. Pastilah untung lebih banyak. Alasan gue kenapa karena jual lebih cepat karena sekarang market lagi bear, jadi gue lebih kayak main aman dulu. Gue gak mau macem-macem, jadi itu alasan kenapa gue jual cepet. Terus ya sebenarnya dari sini tinggal kita langsung kata ada profitnya berapa ETH ya. Ini kalau gue total, coba ya zoom, profitnya itu berarti sekitar 0,1825 ETH. Oke, sekarang kalau kita mau rupiahin, dulu kalau gue beli Ethereum ini pada saat di 43 juta. Oke, ya ini tinggal gue kali aja ke 43 juta kan COGS-nya. COGS in Rp ya, rupiah. Nih dikali 43 tuh waga. Bener gak? Terus gue giniin aja biar gampang. Terus gue tarik ke bawah. Ya kan? Terus selnya berapa? Gue kali sekarang kalau dilihat dari Ethereum KDR itu 62 juta ya. Gue genepin aja 62 juta ya. Ini 62 juta 181 ribu. Oke, berarti ini dikali 62 juta. Genepin aja ya 60 juta. Nah, ini total selnya. Terus profitnya berapa? Profitnya tinggal gue masukin aja sama, berarti kan selisih ya. Profit in Rp. Kalau gue pribadi jujur ya, gue nggak pernah ngitung profit dari gue nggak pernah apa-apa tuh gue convert ke rupiah. Kalau ini Ethereum ya udah stay in Ethereum aja. Gue juga nggak mau nyairin, dan gue juga nggak mau bermaksud ngambil keuntungan dari selisih sih. Cuma ya karena value naik ya sebenarnya in realnya ya emang cara perhitungannya kayak gini gitu loh. Soalnya juga Ethereum bakal naik terus sih ke depan. Gue nggak terlalu worry sama value ke rupiahnya ya. Jadi ya udah, gue kadang-kadang gue malah jarang banget ngeliatin rupiah. Gue yang penting mah Ethereumnya aja naik gitu loh. Nah berarti profitnya itu adalah 62 dibagi 43 ya kan. Ethereum hari ini dibagi Ethereum gue beli, terus dikali profit ini, dikali Ethereum sekarang kan 63 juta 62 juta tuh waga. Nah berarti ini profitnya nih. Bener gak? Kalau gue sum, kalau lu tanya, emang kalau misalkan gambarnya udah reveal bakalan kedam? Enggak juga. Kayak misalkan di Desperate Appwife nih. Kalau gue buka sekarang Desperate Appwife, mana ya? Desperate Appwife. Nih collectionnya ya. Sekarang itu floor price-nya 0,243. Oke, gue pun masih belajar exit. Gue nggak tahu exit kapan yang tepat, dan behavior market tuh beda-beda. Itu makanya gue nggak bisa nebak precisely. Cuma kalau entry gue udah mulai paham gitu kapan masuk yang bagus timingnya. Ini kalau gue jual 0,243 semua sekarang nih ya, cuma beda sehari loh. Sehari apa 2 hari naik segini. Gue sebenarnya bisa untung lebih. Tuh, gue bisa untung segini sebenarnya. Gue ini cost kalau lu mau berani ngambil resiko lebih lama, gue main safe aja karena sekarang lagi bear market. Bear market tuh lagi drop ya di main NFT. Kenapa drop? Karena Ethereum lagi naik banget, melambung, Bitcoin naik banget, begitupun altcoinnya yang memakai.
Ethereum network, sehingga apa, gas fee-nya lebih mahal. Nih gas fee mahal banget nih, gas listing aja segini. Biasanya tuh gas listing tuh kayak cuma 0,003, 0,002. Ini 0,0073, hampir 3 kali lipatnya nih, 0,008, hampir 3 kali lipatnya, lagi mahal banget guys. Sehingga apa? Sehingga demand dari NFT penjualannya itu slowing down, kayak gitu. But as soon Bitcoin koreksi, ETH udah mulai koreksi stabil, terus altcoin koreksi stabil, NFT yang bakal naik. Dan dari recent historinya, dari pastnya kita lihat ya, itu semua proses itu terjadi 3 bulan. Oke. Ini 0,243 semua. Kalau misalkan Bitcoin bilioner, kalau misalkan gue jual semua tadi pagi ini nih 0,163 semua, ya gue juga jauh lebih untung lah. Ini 0,163 semua let's say ya. Terus ini 0,243, sorry. Nih gue seharusnya ambil untung segini men. Dalam 3 hari, 3 sampai 4 hari segini. Gitu. Cuma gue ya gue main lebih safe aja sih, to be honest. Kayak gitu. Oke, sampai sini cukup ya. Jadi ini keuntungan dari salah satu wallet gue. Gue punya beberapa wallet. Kenapa punya beberapa wallet? Karena beberapa project cuma boleh, ada limit minnya. Kayak ada yang cuma satu wallet, 1 biji doang bolehnya untuk memin project tersebut. Ini kayak Desperate Ape Waves maksimal 3. Makanya gue punya banyak wallet. Karena kalau gue pengen punya lebih ya gue harus punya banyak wallet kan. Kayak gitu. Dan tiap wallet tuh perlakuan gue beda-beda. Ada yang main keras, main degen. Degen tuh kayak, lu cari lah ya degen di NFT itu apa. Terus ada yang main jangka panjang, ada yang main aman dan segala macamnya. Kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini cukup untuk membuktikan segalanya? Gue akan pastikan ini video yang paling daging yang akan lo temukan di YouTube channel lainnya. Gue gak pernah menemukan ini. Dia bener-bener ngejabarin dari mulai dia beli sampai akhirnya jual di channel luar. Mungkin ada, cuma gue gak nemu. Apalagi di Indo, kemungkinannya kecil banget itu ada. Gitu. Jadi gue pun di sini nggak bakalan ngebagiin konten kalau emang udah banyak yang bagiin. Gue di sini bikin konten banyak tentang NFT karena menurut gue NFT punya future yang bagus, tapi yang educate masih sedikit. Jadi gue ngambil chance di situ. Gue nggak mau ngambil keuntungan sedikit pun dari member Discord gue. Justru malah kebalikannya, gue mau mensukseskan mereka karena kesuksesan mereka adalah portofolio gue juga. Dan community adalah pondasi terbesar, terkuat, terbesar bobotnya ya untuk kesuksesan suatu project ke depan menurut gue. So that's why I'm learning to build my own community. So di Discord gue gak bakalan buka banyak-banyak, kayak cuma paling 10-20 orang. Karena apa? Kalau Discord itu gak sukses, portofolio gue yang jelek. Jadi kalau teman-teman di sini masih cuma mau ikut-ikutan doang, atau mau kepo-kepo doang di Discord itu, mendingan nggak usah join, mendingan step back. Karena banyak banget orang yang mau serius main, banyak banget orang yang mau serius nyoba, invest dan belajar di NFT. Sementara slotnya gue batasin. Kalau lu cuma masuk terus cuma kepo-kepo doang, nggak aktif, buat apa? Dan di Discord itu gue pengen semuanya aktif, semuanya sharing thought, nggak cuma dengerin penjelasan gue doang, tapi dia sharing pendapat dia atas project A, project B, dan dia juga research. Karena apa? Biar feedbacknya tuh ada, bukan cuma dari gue ke member-membernya doang nih bagi-bagiin project, tapi juga kebalikan. Mereka juga bagiin project. Kenapa project itu bagus? Nggak cuma bagiin doang ya. Gitu. Oke. Jadi ingat, kalau belum mau eksekusi, kalau mau cuma kepo-kepo doang, please banget jangan join Discord-nya. Oke. Sampai sini dulu aja penjelasan gue. I hope ini bermakna. Mungkin video ini akan gue hapus karena punya gue nggak tahu kalau video ini masif secara market itu akan kayak gimana. Mumpung sekarang viewer masih dikit, mungkin gue gak akan hapus gitu. Tapi ya kalau ntar tiba-tiba banyak kan gak ada yang tahu ya. Gue juga gak ngarep-ngarep banget sih viewer gue jadi banyak. Ya akan gue hapus mungkin. Sampai situ aja guys. Salam NFT and have a good rest.